di bidang pasar modal sudah cukup lama. Dan memang ada beberapa, apa yang boleh saya bilang, ada beberapa kejadian atau ada beberapa momen di mana pelaksanaan IPO atau penawaran umum ini tidak selalu berjalan atau tidak selalu terlihat seperti apa yang kita lihat di berita-berita. Jadi mungkin saya akan coba langsung jump in to our topic yang cerita tentang dana hasil penawaran umum. Jadi singkat cerita begini, teman-teman semua di sini pasti sebelumnya sudah pernah ada kelas atau at least selalu melihat di berita atau melihat di luar what would be the most, I wouldn't say the most, tapi mungkin lebih ke apakah ada alternatif untuk mencari dana, mencari uang atau apapun. Singkat cerita, satu perusahaan itu kalau misalkan memang membutuhkan duit, mereka itu essentially punya 3 layer. Layer yang pertama itu adalah top up atau saya sebut ibaratnya equity dari para pemegang saham itu sendiri. So it means that kalau misalkan satu perusahaan sudah berdiri misalkan lalu mereka mau ekspansi paling gampang, mungkin paling gampang itu misalkan kita punya restoran, lalu kita mau buka satu restoran baru atau kita mau buka cabang. So the first option for the company to dapat modal itu adalah layer pertama itu adalah dari shareholders level sendiri atau dari pemegang saham, atau saya sebutnya itu biasanya kita sebut pemegang saham mau top up nggak sih, atau pemegang saham mau chip in lagi nggak sih ke dalam untuk expansion. So that is the first pattern. The second pattern adalah menggunakan pihak ketiga atau dalam hal ini kita sebutnya debt. Jadi sederhananya pendanaan itu ada 2 komponen, yaitu equity, the other one is debt instrument. Nah, di debt instrument itu, jadi perusahaan, saya ilustrasinya masih sama kayak tadi, mereka mau membuka atau menambah satu restoran atau satu outlet lagi. Nah, satu outlet baru ini, tadi yang pertama bisa minta top up dari shareholders level atau chip in dari shareholders, that's the first option. Atau the second option is kita bisa maju pinjam duit. Pinjam duit ini whatever the form, whatever the institution, mau pinjam ke orang, mau pinjam ke bank, pinjam ke PI, pinjam kemanapun itu all about the same thing, itu adalah debt instrument. Jadi kasarnya pertama itu adalah chip in equity dari shareholders level, yang kedua itu adalah dari kita meminjam uang kepada siapapun itulah, boleh disebut siapapun, itu sama aja buat saya. Semua itu hanya debt. Nah, jadi portion yang kedua atau level yang kedua itu adalah di mana satu perusahaan itu bisa absorb pendanaan itu dari sifat debt. Yang ketiga, itu absorbnya itu adalah dari yang namanya public offering. Jadi public offering itu, penawaran umum itu terbagi 2 sebetulnya. Mungkin nanti ini takut terlalu detail, tapi saya harus cerita ini dulu supaya teman-teman ada sedikit gambaran. Jadi kalau mau dilakukan penawaran umum, itu ada 2 level. Penawaran umum itu bisa dilakukan oleh emitennya sendiri atau perusahaannya itu sendiri yang membutuhkan. Jadi contoh semisal tadi PT ABC asetnya punya satu restoran. Oke? Jadi PT ini butuh modal atau butuh tambahan dana untuk expansion another outlet. Jadi perusahaan ini mereka akan melakukan yang namanya penawaran umum. Oke? Penawaran umum ini essentially teman-teman sudah, saya percaya sudah belajar. Intinya adalah untuk meng-attract atau mau melakukan kita sebutnya fundraising dari publik. Nah, tadi kenapa saya cerita 2 layer? IPO itu suka orang masih identik dengan yang namanya penawaran umum itu adalah identik dengan bagaimana sih perusahaan menerbitkan saham baru. Intinya IPO itu begitulah. Pokoknya penawaran umum itu singkat cerita kebagi 2, sama kayak tadi. Ada yang sifatnya equity offering dan yang kedua adalah sifatnya debt offering. Debt itu kayak teman-teman sudah pernah dengar yang namanya obligasi lah, MTN lah, PN, whatever it is, namanya itu adalah debt instrument. Nah, kalau bedanya sama equity, itu sifatnya adalah bentuknya adalah saham dari perusahaan itu termasuk dari pasifnya. Misalkan ada waran, biasa ada beberapa perusahaan IPO itu ditempel-tempel sama waran. Nah, singkat cerita, tadi saya ada cerita 2 level. Ini yang mungkin banyak orang yang masih belum familiar dengan apa sih penawaran umum 2 level. 2 level itu adalah
penawaran umum itu essentially bisa dilakukan oleh dua titik, yaitu titik dari perusahaan itu sendiri, di mana dia melakukan penerbitan saham baru untuk diabsorb publik atau dibeli publik, and the other level adalah si pemegang saham itu yang melakukan penawaran umum. Jadi contohnya, saya sama Ibu Feliana, we hold 50-50% saham PT ABC, oke? Jadi Ibu Feliana anggap misalkan Ibu ada pegang 500 saham, lalu Aples ada pegang 500 saham juga. Nah, lalu orang yang melihat selama ini pattern yang orang kebayang, ini adalah IPO-nya itu di level perusahaannya. Jadi saya 50, Ibu Feliana 50, nama PT kita PT ABC, jadi PT ABC ini yang IPO. Resulting dari IPO, saham saya dan Ibu Feliana akan terdistribusi. Tadinya probably we are 50-50, share equally, percentage. Lalu setelah IPO, karena kita issuance 20%, akhirnya ada terdilusi. Jadi, saya jadi 40, Ibu Feliana jadi 40, public becomes 20. Nah, ini adalah common IPO di Indonesia. Lalu ada satu lagi yang tadi saya cerita, itu adalah bagaimana kalau di levelnya si pemegang saham yang IPO. Itu jawabannya juga bisa dilakukan, tapi bukan kita sebutnya penambahan modal, tetapi lebih ke saya mau menjual saham saya, tapi kepada publik. Is it possible? Itulah yang namanya offering di level kedua. Jadi misalkan saya punya tadi 500 saham, Ibu Feliana punya 500. Lalu saya bilang sama Feliana, Ibu, saya mau jual nih, tapi jualnya mau ke publik, soalnya saya pengen keluar aja lah, saya pengen jual ke publik. Nah, itu bisa dilakukan juga public offering di level kedua. Nah, tapi memang secara pattern itu jarang dilakukan di Indonesia. Probably baru 1 atau 2 pihak yang melakukan public offering di level kedua. Mostly di Indonesia itu public offering-nya di level perusahaan. Nah, jadi singkat cerita, ada keyword di sini yang ingin saya deliver ke teman-teman itu adalah apa? Keyword yang pertama adalah adanya debt instrument, adanya equity instrument. For whatever it is, apapun yang dilakukan untuk menambah modal, itu hanya terbagi 2. Bisa diingat seumur hidup, yang namanya itu equity instrument atau debt instrument. Nah, sekarang saya konekkan ini cerita ke yang namanya, tentang fund atau dana dari penawaran umum itu. Jadi singkat cerita begini, semua yang dilakukan dari satu penawaran umum, itu akan reflect ke satu posisi di mana adanya uang dari investor atau uang kita sebut contoh, saya ilustrasinya saya sama Ibu Feliana, pegang 50-50, lalu kita sepakat issuance another 20% of shares dari portofolio kita. Nah, 20% itu akan dijual pada publik. Nah, 20% yang dijual pada publik, ini teman-teman mesti paham dulu dari essentially dari satu penawaran. Jadi satu penawaran itu 20% itu diambil dari saham dalam portfolio. Oke, jadi contoh ada gap di mana gelas itu kalau saya sebut modal dasar, modal ditempatkan di setor itu tuh contoh gelas itu penuh. Ini kita sebut modal dasar, modal ditempatkan selalu itu jarang perusahaan yang menempatkan selalu modal dasar ditempatkan sesuai dengan modal di tempat di store itu sesuai dengan modal dasar. Jadi selalu ada sedikit ruang yang kita sebut itu saham dalam portfolio atau unissued shares. Nah, unissued shares inilah yang akan diterbitkan kepada para calon investor. Nah, ini teman-teman juga mesti tahu bahwa pertanyaannya adalah yang terkadang, Aples berapa sih harga yang bisa gue jual? At par kah? Atau at premium kah? That's the keyword. At par kah? At premium kah? Atau at what valuation? Memang ini technically sifatnya, ini lebih ke satu teknik sendiri valuation yang kita orang hukum itu tidak bisa menjamah terlalu dalam karena itu too technical, but essentially teman-teman harus tahu bahwa yang namanya pada saat dilakukan satu IPO itu ada value yang bisa di-create atau yang disebut dengan penjualan saham itu at par atau penjualan saham itu dijual at premium. Jadi contoh semisal begini, Ibu Feliana sama saya sama-sama pegang 500-500, per lembar sahamnya itu anggap aja berapa? 100.000. Oke. Jadi saya ada 50, saya 500.000, Ibu Feliana 500.000, masing-masing lembar sahamnya misalkan 100.000. Harga per lembarnya 100.000 rupiah. Lalu pada saat mau dilakukan IPO,
Saya sama Ibu Veliana sepakat begini, Aples, perusahaan kita kan cakep nih, perusahaan kita kan running very well, perusahaan kita is doing very very bagus lah semuanya intinya gitu ya. Kita mau jual saham harganya berapa ya Aples ya? Nah, ini ada yang makanya orang suka dengar di luar, ada yang disebutnya at par, atau ada juga yang disebutnya dengan keyword at premium. Premium itu artinya apa? Premium itu artinya adalah lebih mahal. Jadi contoh, tadi saya sama Bu Veliana masing-masing kita punya 500.000 saham, yang satu lembar saham itu harganya 1 juta rupiah. Itu kita punya harga atau nilai nominal saham per lembar. Nah, waktu kita mau jual IPO, itu saya sama Veliana sepakat, Aples kalau kita jual 1 juta per lembar, kayaknya kita nggak mau deh, kita maunya jual yang mahal aja, bisa nggak ya? Itu jawabannya adalah bisa. Jawabannya adalah, setiap peningkatan dari harga yang ingin kita expect atau ingin yang kita kejar, misalkan contoh dari 1 juta menjadi, misalkan, oke, Aples kita mau jual 2 juta deh, boleh nggak? Boleh. Mau jual berapa? 3 juta? Boleh. Mau jual berapapun? Boleh. But the problem is, semakin tinggi harga yang kamu tawarkan saham kamu yang tadi par value 1 juta, itu menjadi satu timbangan untuk investor melihat, nih harganya kemahalan atau kemurahan sih. Wah, nih perusahaan nih jual gila nih, perusahaan padahal biasa-biasa aja tapi jual sahamnya harganya mahal. Ada juga yang bisa bilang, wah ini mahal tapi perusahaannya bagus nih. Dia jualnya 5, harganya tinggi tapi perusahaannya bagus. So, that is the point untuk teman-teman bahwa penjualan saham itu tuh bisa dilakukan at premium. Harganya bisa premium, bisa lebih mahal dari kita punya, saya sama Bu Veliana angkat itu kita jual. So, lebihnya nilai itu yang kita dapat, itu adalah keuntungannya perusahaan. Bahasanya begitu kurang lebih. Jadi, we have more leverage dari nilai saham kita. Jadi, saham kita tuh dihargai lebih tinggi, dan orang juga percaya membeli saham kita dengan harga mahal kalau ternyata perusahaan kita itu tuh terlihat sangat prospektif, terlihat perusahaan kita itu sangat well maintained, everything is going well lah semuanya. Jadi orang believe that beli mahal, gue percaya perusahaan ini bagus. Nah, dari cerita ini akan turun lagi ke cerita selanjutnya, yaitu selanjutnya bagaimana uang-uang dari investor ini akhirnya masuk ke dalam si perusahaan. Nah, mungkin teman-teman ada kebayang in real practice-nya bagaimana sih sebenarnya uang-uang IPO itu tuh bisa nyampe, atau kita sebutnya tuh bisa masuk ke rekeningnya si perusahaan. Jadi saya pakai ilustrasi lagi balik, seperti tadi Bu Veliana sama saya, we are the founders of this company, masing-masing kita share 50-50, okay? Nah, share 50-50 di sini, lalu intinya kita ada nerbitin saham baru, yang mana akan di-subscribe oleh publik, atau akan kita jual itu 20%. Nah, 20% ini, anggap aja kita bilang sama publik bahwa saya mau melakukan penawaran umum sebanyak-banyaknya, sebanyak sekian lembar saham, yang mana total dana yang saya expect dari satu penawaran umum ini adalah semisal 100 miliar. Jadi, 20% itu akan ekuivalen dengan dana yang saya expect sebanyak 100 miliar. Sebanyak 100 miliar. Nah, jadi 100 miliar di sini, ini adalah target. Jadi, saya sama Ibu Veliana dan manajemen dari perusahaan kita sepakat, kita mau fundraising, melakukan penawaran umum, in total 100 miliar rupiah, yang mana 100 miliar rupiah ini will be equivalent to 20% from our shares. Oke? Jadi, 100 miliar ini adalah target. So, the question is, kalau misalkan dari dana ini yang tadi saya cerita, 100 miliar ini adalah satu target yang mana bisa terpenuhi atau bisa juga tidak. Tetapi 100 miliar ini terbentuk dari pattern di mana tadi teman-teman saya cerita, bagaimana kita menjual saham kita itu at par atau at premium. So, for whatever consideration, but our expectation for this public offering is to achieve 100 miliar rupiah. Nah, 100 miliar rupiah ini, kemudian sederhananya, ini ditawarin. Jadi teman-teman mesti tahu, nawarinnya itu gimana sih? Lalu gimana sih cara akhirnya bisa listing sampai saham di bursa?
Jadi ini pattern-nya masih kebayang dulu. Jadi contoh saya di bulannya sepakat IPO, perusahaan kita dan manajemen sepakat, nanti itu akan ada tektok-tektokan atau saya sebutnya tektok-tektok itu ke OJK yang intinya keywordnya adalah supaya mendapat efektif. Efektif itu apa? Efektif itu adalah singkat cerita sederhana, semua perusahaan di Indonesia yang mengejar status TBK apapun itu mengejar yang namanya efektif dari OJK. But remember, it's not an approval ya. It's a very total different thing between the approval and the effective. So, kita punya bahasa di Indonesia adalah efektif, which is kita adopt ini dari US. So, inilah yang kita kejar perusahaan-perusahaan ini untuk dapat efektif. The question is, what is the purpose of having the effective letter atau surat pernyataan efektif? The purpose is bukan untuk kamu bisa menyandang TBK-nya, no. Bukan kamu bisa menyandang sebagai perusahaan yang bisa listing di bursa, no. Efektif dari OJK itu essentially ada kasar bahasanya sederhananya biar teman-teman bisa ingat seumur hidup. Efektif itu adalah kamu dikasih apa nama bahasanya singkatnya? Kamu dikasih green light untuk jualan saham kamu kepada publik. That's it. That is the main purpose of having the effective letter. Jadi surat efektif itu dari OJK, jangan teman-teman bayangin ini surat apa ya, atau persetujuan dari OJK untuk apa, no. Efektif itu sederhananya adalah bukan persetujuan, itu adalah surat yang memberikan hak kepada kita untuk diperbolehkan melakukan penawaran umum kepada publik. Jadi untuk melakukan IPO-nya itu, di ujungnya kan kita mau tarik duitnya dari investor. So kita kan nggak bisa sembarangan jual produk efek kepada siapapun, karena undang-undang pasar modal kita tuh ada kriterianya. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian penjelasan undang-undang pasar modal. Nah, singkat cerita, efektif ini adalah memberikan hak kepada kita untuk dapat menjual saham-saham perusahaan saya dan Veliana kepada publik. Nah, teman-teman juga masih kebayang bahwa saham-saham yang dijual ini, jadi saya sudah punya efektif nih hari ini. Dan inilah yang selalu dikejar oleh perusahaannya, profesi penunjang. Ini ditunggu-tunggu nih. Jadi kalau surat ini ada, semuanya itu pada akhirnya pekerjaan kita selesai. Karena aspek hukum, aspek akuntansi, aspek keterbukaan, dan manajemen dari perusahaan ini berupaya semaksimal mungkin untuk meyakinkan OJK agar OJK mengeluarkan yang namanya surat pernyataan efektif. Jadi ingat ya, efektif itu bukan surat pernyataan dari OJK itu, surat pernyataan efektif itu bukan untuk kita listing di bursa, bukan kita untuk menyandang si TBK-nya, no. Efektif itu adalah green light untuk kita bisa melakukan penawaran umum. Nah, sekarang setelah hari ini jadi intinya hari ini kita sudah pegang si surat efektif dari OJK. Nah, pertanyaan selanjutnya, surat efektif ini kan tadi saya bilang kita itu sudah punya green light untuk jualan. Nah, inilah yang dimulai dengan yang kita suka sebut bahasanya, teman-teman bisa ingat aja keyword-keywordnya, ini adalah primary market. Kita sebutnya primary market atau kita sebutnya pasar perdana. Why is it called primary market? Because saham-saham yang saya tawarkan tadi sama Bu Veliana, saham-saham yang ditawarkan dalam IPO, yang saya kejar size-nya 100 miliar rupiah itu, oke? Ini akan saya tawarkan di pasar perdana atau dalam arti primary market yang singkat cerita, ini investor akan menanamkan duitnya atau menaruh duitnya atau membeli saham saya. Nanti ada formulir pembelian saham, biasa di-arrange sama Biro Administrasi Efek dan perusahaan sekuritas. Mereka akan membeli saham-saham sesuai yang mereka mau. Contoh, contoh misalkan Agus namanya. Oh, saya mau beli sekian juta lembar. Saya mau invest misalkan 200 juta rupiah. Nah, itulah yang disebut dengan primary market. Jadi mereka, investor-investor ini melakukan investasi di awal. Oke, jadi pada saat saya dapat efektif, the next day saya boleh jualan sahamnya. Nah, the next day ini dibuka. Biasanya kita sebut buka warung, istilah orang market kita sebutnya buka warung. Artinya apa? Investor mulai datang nih. Mereka semua datang, mereka mulai bilang, gue mau beli ya, gue mau beli ya, gue mau beli ya, gue mau beli, intinya begitu. Lalu disiapkan satu rekening khusus. Oke? Atau rekening yang memang sudah existing dari perusahaan yang digunakan untuk menampung semua duit-duit yang investor tanamkan untuk membeli saham saya.
Duit-duit yang sudah terkumpul akhirnya akan digunakan oleh si perusahaan ini. Jadi contoh dari 100 miliar, let's say the offering is running well, and kita achieve 100 miliar. Atau teman-teman kadang juga di market itu suka ngomong, ada yang ternyata oversubscribe, fully subscribe, atau undersubscribe. It means kalau fully subscribe itu artinya barang kita tuh kacang goreng. Gua mau nerbitin sekian, gua expect 100 miliar, ternyata ternyata orang-orang di luar sana tuh demand-nya banyak banget, naksir banget sama perusahaan kita, sampai akhirnya terkumpul tuh bisa sampai 200 miliar kalau ditotalin. Nah, itu biasa kita sebut fully subscribe, oversubscribe yang memang barangnya laku. Kalau fully subscribe itu artinya exact atau more or less naik turun sedikit. Jadi saham kita 100 itu fully subscribe, disubscribe oleh investor semua, atau biasanya ada juga undersubscribe. Undersubscribe itu artinya barangnya kurang laku. Atau bisa juga disebut nggak laku. Tapi saya lebih suka condong kurang laku aja. Nah, sekarang, karena dari semua cerita ini, ada yang namanya di primary market. Nah, teman-teman baru nanti akan kebuka gambarannya tentang perusahaan ini setelah efektif, itu sahamnya tuh dicatatkan di bursa efek. Oke? Nah, bursa efek inilah yang what we call as a secondary market. Jadi beda ya. Teman-teman jangan kecampur antara what is the difference between primary market and what is the difference primary and secondary market. Secondary market itu adalah barang-barang kamu tuh sudah dipajang di bursa, begitu deh sahamnya. Jadi misalkan contoh saham saya sama PT ABC sudah berhasil dapat efektif, sudah jualan primary, akhirnya kita sepakat untuk mencatatkan saham kita di bursa efek. Nah, disitulah kenapa disebut secondary, karena sudah tidak ada lagi duit dari investor yang masuk ke perusahaan. Karena masuknya itu di momennya itu di primary. Secondary itu adalah tempat di mana investor itu mulai dagang. Dagang itu artinya apa? Misalkan Agus, Joko, Iwan, Budi, siapapun itu yang pemegang saham publik, pengen menjual sahamnya, atau ada orang di luar sana pengen beli. Nah, itulah yang disebut secondary market di bursa efek. Bayang ya? Nah, dari cerita tadi, di mana momentum penerimaan uang ini adalah tercipta pada saat di primary market. Jadi, investor ini kan masuk ke dalam saham atau perusahaan si perusahaan ini berangkat dari yang namanya perusahaan ini bilang waktu pas mau IPO, gue mau IPO nih, in total 100 miliar rupiah yang akan gue gunakan untuk A, B, C, D, dan E. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti melihat prospektus atau melihat bagaimana di luar sana perusahaan-perusahaan ingin melakukan penawaran umum, ingat ya, penawaran umum is always two step, ada dua cerita, pokoknya ingatnya seumur hidup. Either equity atau debt, dah ingat itu aja seumur hidup. Nggak ada, selain itu udah nggak ada. Jadi apapun itu, offering yang either sifatnya equity atau offering yang either itu sifatnya debt, itu akan ada cerita di mana duit-duitnya itu akan digunakan untuk apa oleh si perusahaan. Contoh saya sama Ibu Feliana, misalkan begini, saya sama Feliana dan manajemen perusahaan kami sepakat bahwa IPO 100 miliar akan digunakan uangnya nanti untuk pengembangan 10 outlet restoran. Jadi kita mau expansion lah, basically. So expansion itu akan digunakan untuk pengembangan 10 outlet. Nah, dari 10 outletnya ini kita akan kembangkan dengan berasal duit yang dari duit publik tadi. Nah, jadi ini adalah satu cycle di mana pada saat saya dan Feliana dan Ibu Feliana dan perusahaan manajemen memutuskan untuk butuh pendanaan, yang mana tadi saya cerita di awal ada 3 level, either bisa top up shareholder sendiri, atau bisa ngutang, atau bisa IPO atau penawaran umum, dan yang akhirnya kita di cerita ini kita ilustrasikan kita melakukan penawaran umum. Dari situ kita berangkat ke yang namanya bagaimana kita mengejar efektif. Dari situ kita berangkat dari bagaimana kita bisa mengetahui dana itu masuk, yaitu either di primary atau secondary. Primary itu ada tempat yang pertama, secondary itu sudah barang itu sudah di pasar lah. Intinya itu sudah terjadi jual beli di sana. Dan yang terakhir adalah, bukan terakhir, ini adalah momentum di mana sekarang kita cerita duit-duit yang sudah diinvestasikan primary itu akhirnya untuk apa?
Tadi ceritanya adalah untuk mengembangkan 10 outlet. Oke, karena uang-uang investor ini masuk ke dalam apa namanya satu rekening tadi yang either memang kita siapkan secara terpisah atau memang rekening yang memang digunakan existing atau perusahaan sudah punya. Ini digunakan untuk menampung nih. Nah, jadi dana-dana IPO, dana-dana publik yang di primary itu akan masuk ke dalam, anggap aja paling gampang misalkan tabungan BCA saya deh, tabungan BCA perusahaan. Nah, uang itu masuk semua tuh, sampai akhirnya terkumpul 100 miliar. Nah, 100 miliar ini essentially harus digunakan sesuai dengan apa yang kita komitmenkan di dalam prospektus. That's it. Tidak boleh melenceng, tidak boleh keluar, tidak boleh disalahgunakan. Intinya itu harus sesuai. Pokoknya di awal prospektus cerita disepakatin atau dinyatakan dalam prospektus untuk 10 outlet, ya kita hanya boleh pakai uang 100 miliar itu untuk mengembangkan 10 outlet. Apakah boleh saya pakai untuk yang lain? The answer is no. Kita nggak boleh. Boleh nggak dilakukan perubahan aples, misalkan saya tadinya mau bikin 10 outlet, tapi kayaknya kurang oke, saya rasa-rasa saya kayaknya mau rubah deh, jangan jadi 10 outlet atau jadi apa. The answer is boleh, oke? Tetapi kamu harus minta persetujuan RUPS. But the main essential part di sini adalah you need to stick with the commitment. Jadi pada saat kamu mau IPO, kamu cantum prospektus tujuan penggunaan dana, and therefore you need to stick and you need to full commitment di dalam penggunaan dananya. Nah, dana-dana dari publik ini yang sudah masuk, karena akan digunakan untuk kepentingan expansion 10 outlet, nantinya pemegang saham publik ini semua, mereka akan mengetahui bagaimana progresnya, bagaimana performingnya semua. Itu dari satu komponen yang biasa teman-teman pasti suka dengar, yaitu adalah RUPS. RUPS itu adalah tempat di mana, atau saya sebutnya forum di mana investor yang tadi beli saham-saham ini semua pengen melihat, pengen mendengar, pengen tahu, duit gue lu apain? Nah, jadi manajemen PT ABC, kalau saya sama Ibu Filiana, we are shareholders level, anggap aja direktur utamanya, anggap misalkan direktur utamanya Pak Bintan. Lalu pada saat RUPS ini, inilah forum di mana investor ini mau dengar dari yang namanya direktur utama atau dari direktur yang namanya Pak Bintan ini adalah bagaimana dana-dana itu dimanfaatkan dan digunakan. Nah, inilah momennya di forum RUPS. Jadi Pak Bintan sebagai direktur utama yang mewakili manajemen misalkan gitu untuk menjelaskan kepada para pemegang saham semua, inilah realisasi yang kita lakukan. Jadi contoh dari 100 miliar, per tahun ini kita sudah berhasil mengembangkan 5 outlet, yang mana 5 outlet ini total dana yang dikeluarkan adalah 50 miliar. Lalu untuk sisa dananya 50 miliar selanjutnya, itu akan digunakan untuk pengembangan 5 outlet selanjutnya for the next year. Karena di tahun ini kita sedang ingin fokus 5 dulu, tapi di tahun depan akan dikembangkan 5 lagi. Nah, jadi inilah momen di mana para pemegang saham bisa mendengar langsung dari manajemen terkait dengan dana-dananya itu dikemanakan, apakah digunakan sesuai, apakah tidak sesuai, atau apa-apa. Inilah momennya di forum RUPS. But the question is, in reality, in practice, it has never been so plain. Okay? In reality, justru banyak sekali, wouldn't say banyak sekali, in practice, itu terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan atas dana-dana ini. Saya mungkin mau kasih contoh satu aja. Mungkin saya tidak boleh menyebut ini sebagai satu menjelek-jelekan sesuatu atau menjelek-jelekan sesuatu. No, we are doing it for our research. Contoh seperti bahan ini saya gunakan salah satunya, bahan ini saya gunakan sebagai salah satu penelitian saya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bagaimana komitmen-komitmen yang di dalam satu prospektus itu, in reality itu justru tidak dilaksanakan. Justru tidak dilakukan. Justru malah sengaja disalahgunakan dananya. Justru malah diselewengkan. That is really happening in reality.
Jadi ada satu pattern atau ada satu case yang cukup menarik, teman-teman bisa lihat. Contoh mungkin yang saya bisa angkat di sini, teman-teman nanti bisa iseng lihat bagaimana salah satu emiten kita, yaitu PT Sekawan Inti Pratama, mereka melakukan red issue, itu size-nya masif, 2 triliun lebih, masif sekali. Red issue-nya di-subscribe, di primary laku kacang goreng, lalu duitnya diterima. Dan di dalam prospektus itu singkat cerita, itu menyebutkan bahwa intinya ujungnya adalah duit ini pokoknya gue mau buat akuisisi perusahaan yang mana perusahaan ini punya tambang batu bara di Indonesia. Dah begitu aja, simple as that. Jadi seperti tadi contoh, saya sama Bu Feli dan manajemen ABC sepakat IPO dananya untuk pengembangan 10 outlet. Oke, kebayang ya teman-teman ya, untuk 10 outlet. Nah, di dalam reality itu banyak sekali variatif bagaimana satu perusahaan ingin menggunakan dananya. Dan itu bebas aja, nggak ada larangan. Jadi kalau di dalam case yang tadi saya baru cerita, itu digunakan adalah tujuannya untuk mengakuisisi satu perusahaan, yang mana perusahaan itu mempunyai tambang batu bara. Yang mana tambang batu bara ini diketahui potensi cadangan batu baranya itu jutaan metrik ton lah. Nah, karena investor-investor ini merasa, wow, it is so potential. Wow, it's going to create a lot of cash for the company dari cadangan batu bara itu. So the investor feels that, wow, this is very, very interesting, and I believe this, saya kalau beli saham ini, it will create economic value for me. I will get a lot of dividend karena cadangannya banyak segala macam. Nah, sayangnya, seperti saya cerita, karena banyak sekali atau beberapa itu justru memang ada dilakukan penyelewengan, penyalahgunaan. So, in reality, contoh tadi yang red issue tadi, if I'm not mistaken, itu tahun 2013, saya lupa, nanti saya lihat sekali lagi ya. Tapi singkat cerita, sampai hari ini, tambang itu nggak pernah ada. Bukan nggak pernah ada, tambangnya ada, tapi nggak tahu batu baranya itu di mana tuh nggak ada. Jadi, investor tuh sangat merasa luar biasa, kalau bahasa mudahnya mungkin diingat, gila ya gue ditipu ya. Bilangnya perusahaannya buat akuisisi tambang, lalu tambangnya ada cadangan sekian juta metrik ton, tetapi sampai hari ini saya sudah invest duit saya, kok ternyata tambangnya nggak pernah menghasilkan apa-apa ya, ada apa ya? Lalu kemudian diketahui duitnya yang waktu saya taruh waktu di primary itu, yang waktu di rekening itu, kemana ya duitnya ya? Nah, inilah yang terjadi, mungkin jadi apa ya, mungkin saya di sini mungkin mau cerita bahwa there is a dark side of doing penawaran umum di belahan dunia manapun. Ada dark side-nya. Tapi nggak melulu dark side. There is always a light side and dark side. Dan saya mau cerita di sini masuk sebagai dark side. Jadi memang ada beberapa dark side yang tercipta di sini adalah mengkaryakan bagaimana bahasanya adalah membohongi publik, membohongi investor dengan cerita-cerita saya punya A, punya B, punya C, segala macam. Nah, singkat cerita, dana-dana yang memang kalau sudah dikaryakan oleh manajemen, lalu saya sama Ibu Felian ini memang penjahat pasar modal gitu ya, atau kita suka sebutnya si white collar crime lah, atau apapun itulah kita sebutnya. Kita memang mendesain ini. Nah, pada saat kita mendesain ini, akhirnya dana-dana yang memang sudah terkumpul, kita akan gunakan untuk keperluan yang sebetulnya berbeda dengan itu. Atau gampangnya, malah saya ambil tuh dana itu, saya masukin ke kantong saya sendiri sama kantongnya Ibu Feli. Jadi, ini adalah pattern yang mungkin saya harus cerita ke teman-teman sederhana dulu, karena in doing it, di nyolong duit investor dari situ, itu skenario-nya tuh luar biasa banyak dan canggih-canggih banget, involving a lot of profesional, kadang-kadang juga cross-border jurisdiction supaya susah dikejar pertanggungjawaban segala macam. Tapi yang saya mau cerita, dana-dana ini yang ada di rekening yang tadinya dibilang untuk saya sama Velena sepakat untuk membuka 10 atlet, ternyata saya rampok itu rekening bahasanya. Saya rampok itu, saya tarik uangnya, saya pakai aja untuk keperluan pribadi saya. Saya pakai aja untuk keperluan Ibu Veliana, pakai untuk keperluan pribadi Ibu Veliana.
Lalu saya pakai bisa juga, saya bukannya kembangin 10 atlet, saya malah beli kebun kelapa sawit. Bisa juga saya malah beli properti di Bali, saya beli villa di sana. Bisa juga saya, bisa segala macam rupa, itu bisa dilakukan. Nah, jadi dana-dana investor ini adalah sesuatu hal yang sifatnya sangat suci sebetulnya. Yaitu apa? Ini adalah uang yang masuk karena investor percaya atas janji-janji dan komitmen perusahaan di dalam prospektus. Janji-janji inilah yang akhirnya dipegang oleh investor. Oh, gua masukin duit, ini janjinya dalam prospektus dan gua percaya. Dan karena gua percaya, gua naruh duit dan gua menunggu dan menanti realisasinya supaya bisa terlaksana seluruh janji-janjinya. Nah, tadi saya sudah cerita, ada pattern di mana dark side-nya itu dilakukan penyalahgunaan atas duit-duit ini segala macam. Disalahgunakan, diselewengkan, gitu ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa dana-dana ini memang terus terang, our current existing law itu memang tidak ada semacam sistem atau tidak ada skenario bagaimana supaya dana-dana ini tidak disalahgunakan. Tetapi saya mau coba stop dulu sampai di sini, sebelum terlalu jauh. Nanti saya akan lanjutin. Saya akan coba stop dulu di sini. Bahwa essentially dana-dana itu masuk karena janji. Ingat itu aja seumur hidup. Ada janji, ada komitmen dalam prospektus. Dan investor percaya akan janji dan komitmen. Pada saat percaya, dia taruh duitnya. Setelah dia naruh, dia akan menunggu perusahaan itu menjalankan atau merealisasikan tujuan penggunaan dana yang disajikan atau komitmen dalam prospektus. Forum tempat di mana kamu, teman-teman, atau investor bisa mengetahui bagaimana update-nya, itu adalah kita sebut forumnya bernama RUPS. Jadi di situ bisa dengar, bisa tahu, oh ternyata tadi direkturnya Pak Bintan, oh Pak Bintan menjelaskan bahwa oh ya per tahun ini kami sudah melakukan pengembangan 5 outlet yang mana habisnya sekian, lalu tahun selanjutnya kami confident sudah bisa memenuhi target 10 outlet yang kita komitmenkan dalam prospektus. Nah, jadi teman-teman di sini kebayang, jadi mesti kebayang dulu pattern dari awal tadi saya cerita sampai sini. Saya saya hold dulu sebentar. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya dulu atau saya jelasinnya kecepatan, saya mohon maaf. Atau saya jelasinnya kurang pelan, kurang tenang, saya mohon maaf. Tapi kalau misalkan ada teman-teman mau tanya dulu atau ada yang nggak ngerti, monggo silakan ya. Saya kasih kesempatan ke teman-teman. Sorry, saya sambil minum ya. Ya, ada yang mau bertanya? Okay. Ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Saya boleh nggak, Bu? Boleh, saya nggak tahu kamu siapa. Firminus, Bu. Pinus. Oh, Binus, iya. Iya. Saya mau nanya, Pak. Tadi Bapak bilang kayak ada harga yang terlalu mahal. Nah, itu penilaiannya dari mana ya, Pak, kalau IPO? Apakah dari... Sorry, sekali lagi. Tadi kan Bapak bilang ada harga saham yang ketika IPO ada yang agak mahal, ada yang murah. Nah, itu penilaiannya itu dari mana, Pak? Oke, jadi begini. Sederhananya begini, saya kasih ilustrasi. Penilaian itu dari mana, itu ada yang disebut, nanti teman-teman bisa belajar, itu ada yang namanya PE ratio, atau biasa kita sebut price earning ratio. Singkat cerita, saya kasih ilustrasinya begini. Oh, taksi deh, yang paling gampang. Kalau nggak taksi lah, semua bisa ada di YouTube. Jadi singkat cerita begini. Saya pakai ilustrasi sama Bu Veliana yang tadi deh. Jadi singkat cerita begini. Saya sama Bu Veliana itu adalah pemegang saham PT ABC, yang PT ABC ini runningnya di bidang restoran. Lalu saya mau IPO. Waktu saya mau IPO, saya itu sebetulnya harga sahamnya tadi saya cerita per lembar saya 1 juta. Tapi saya sama Ibu Veliana mau jual premium, mau jual mahal. Yaitu saya mau jual misalnya 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiah di sini, ini adalah harga premium. Lalu bagaimana salah satu
mengetahui apakah ini 3 juta mahal atau enggak, ini adalah metodenya adalah dengan menyandingkan dengan perusahaan sejenis. Contohnya, restoran saya bergerak di bidang makanan apa ya? Restoran Padang, gitu ya. Restoran Padang. Nah, pada saat mau IPO dengan harga segitu tinggi, dengan harga 3 juta itu per lembar, saya punya restoran ini, masakan Padang akan disandingkan dengan existing restoran Padang di luar sana. Contoh dengan sederhana, dengan siapapun. Anggap aja ini semua sudah IPO ya, jadi supaya ada gambaran. Oh, ternyata sederhana yang udah outletnya begitu banyak, yang pengunjungnya begitu rame, jual sahamnya nggak semahal Feliana tuh, nggak semahal perusahaannya si Aples tuh. Jadi pola-pola ini salah satu bagian yang namanya ini meng-compare antara kita punya bisnis line dengan existing. Jadi dilihat, oh perusahaannya Aples sama Feliana tuh ABC, restoran Padangnya jual sahamnya harganya bagus tuh, menarik. Oh, apa bisa juga orang bilang, oh mahal. Kenapa mahal? Orang restoran Padang aja yang udah begitu banyak di Indonesia, lalu udah begitu banyak di Indonesia, orang yang makan aja ribuan, jualnya nggak semahal itu kok. Itu pattern yang namanya meng-compare. Tadi saya cerita di awal ada yang namanya melakukan metode PE ratio. Nah, tetapi PE ratio ini teman-teman ini harus pelajarin yang namanya economic formula, yaitu bagaimana bisa mengetahui. Tapi saya cerita di sini karena nanti teman-teman juga kalau doing a real practicing, teman-teman nggak boleh stop hanya di bidang hukum, karena teman-teman harus ngerti what is accounting, what is financial, and what is tax. Dan ini salah satu PE ratio ini adalah komponen mengenai bagaimana financial itu meng-create satu pola, apakah harga kamu nih mahal atau murah itu dari PE ratio. Nanti teman-teman bisa bisa lihat, contoh dari sekarang bisa Google, nanti bisa lihat apa sih PE ratio itu. Jadi itu ada membandingkan antara our pendapat dengan ujung exit yang kita expect. Jadi kasarnya, kalau hari ini saya punya pendapatan sekian, lalu saya menjual saham dengan harga yang setinggi ini make sense nggak sih? Atau disebutnya PE ratio-nya, wah mahal banget ini. Oh, PE ratio-nya moderat nih. Oh, PE ratio-nya murah. So that is the keyword-nya. Jadi pendapatan, kamu compare dengan yang ujung-ujungnya itu berapa ujung exit-nya atau ujung expectation kamu. Nah, ini adalah nanti terbentuk PE ratio tuh ada yang nanti namanya 1:5, 1:20, 1 banding berapapun itu ada. Dan yang satunya lagi adalah untuk mengukur mahal murahnya itu digunakan perbandingan. Jadi, seperti tadi, kalau Padang saya mau jual begitu tinggi, itu dibandingkan dengan Padang yang sudah ada nih. Oh, Padang yang udah ada aja jual cuman 2 juta per lembar. Oh, perusahaan Ibu Feliana sama Aples cuman malah jual 3 juta. Outletnya cuma 10 lagi. Padang udah ada ratusan. Wah, kemahalan nih. Nggak laku deh. Begitu. Kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab ya. Silakan kalau ada mau tanya lagi. Kalau ini nanti sebentar lagi saya akan lanjutin lagi. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalian ada kelas lagi nggak sih habis ini? Nak, Sri Purnama. Nak, kamu ada kelas lagi nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Bebas ya? Aman ya? Aman. Ini Pak Yohanes ini soalnya takutnya kita susah ketemu lagi. Sibuk nih Pak Yohanes. Mumpung. Nggak lah, Bu. Senang bisa bantu. Senang bisa bantu. Thank you loh, Pak. Ayo, ada lagi yang mau nanya? Nana mau nanya? Pina? Siapa nih? Ari? It's okay. Kalau nggak ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Saya lanjutin aja ya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin pasti. Oke, ini jadi saya lanjutin. Jadi tadi saya stop di posisi di mana dana-dana ini yang sudah, tadi saya cerita, dana-dana yang udah masuk itu akhirnya in reality itu disalahgunakan. In reality-nya itu ada momen di mana justru bahasanya dirampok, disalahgunakan, diselewengkan. Nah, dana-dana ini yang begitu diselewengkan, disalahgunakan atau apapun, ini contohnya, saya bikin ilustrasi yang paling sederhana begini deh. Ibu Feliana ngutang sama Aples. Lalu pas ngutang, Bu Feliana bilang, Aples mau pinjem duit dong, 100 juta.
Oh, oke. Terus Apes tanya sama Bu Feliana. Bu Feliana mau pakai buat apa 100 juta? Ibu Feliana bilang, oh saya mau buat ini Aples, mau buat apa namanya? Mau buat modal usaha saya baru buka, anggap yang paling gampang, saya baru buka laundry services. Jadi saya mau beli mesinnya yang baru, saya mau beli mesin baru, mau beli pokoknya buat saya punya jasa laundry lah. Terus saya bilang, oh oke, saya pinjemin, saya transfer uangnya ke kamu, tapi kamu ingat ya, nggak boleh dipakai enggak. Itu kan bahasanya itu yang gampang-gampang aja. Orang-orang dari dulu suka bilang, iya lu kalau udah minjem, duitnya jangan lu pakai enggak ya atau apa. Nah, ini sama bahasa kata. Jadi Ibu Feliana di sini itu harus menggunakan uang yang saya kasih 100 juta. Sederhananya untuk beli mesin-mesin laundry yang baru itu sesuai yang waktu awal dia bilang meminjam uang saya. Ini pun sebetulnya sama dengan yang namanya satu praktek di all corporate capital market staff, semua itu sama persis sama-samanya begitu aja. Tapi janjinya apa, ya kamu harus pakai untuk apa. Nah, karena disalahgunakan, akhirnya yang terjadi, investor itu sangat sedih. Even in my experience, I have to witness with my own eyes. Investor itu tuh sampai nangis waktu RUPS. Investor itu sampai, bukan hanya nangis ya, saya juga terus terang nggak sampai hati kalau bisa mundur ke masa lalu melihat itu semua ya. Jadi singkat cerita, puji Tuhan saya di masa lalu ada beberapa kesempatan membantu klien-klien itu melakukan right issue, melakukan IPO, melakukan sekuritisasi, melakukan ya produk-produk semacam itulah. Nah singkat cerita, ada momen di mana kita sebagai lawyer, kita tuh yang mendesain strukturnya. Jadi kasarnya, wah struktur begini nih supaya kamu waktu IPO-nya lalalilah, intinya begitulah. Pokoknya kita tuh lawyer bikin struktur. Nah singkat cerita, di masa lalu itu ada juga pengalaman pribadi saya yang memang saya menyesal sampai hari ini karena saya mendesain struktur yang justru disalahgunakan. Jadi kasarnya gini, ilustrasi gampangnya, teman-teman di sini tahu, misalkan kalau dipasang, misalkan contoh di mobil gitu ya, teman-teman tahu kalau di mobil itu dipasang nitro atau dipasang, bukan dipasang nitro, kayak film-film Furious gitu kan ada nitro tuh, jadi kalau nitro tuh mobil tuh bisa langsung kencok gitu ya. Tapi teman-teman bilang, si nitro itu kita bilang, bahwa nitro ini kenceng banget. Wah, bikin mobil kamu tuh triple the size, triple the existing speed yang bisa kamu. Jadi, nggak pakai nitro, kamu larinya 100 km per jam, dengan nitro kamu bisa lari 300 km per jam. So, klien itu merasa, oh ya, wow, itu nitro apa, Aples? You tell me, itu nitro itu gimana cara bikinnya? Komponen apa aja dalam nitronya supaya bisa mobil gue lari dari 100 ke 300 km per jam. Itulah nitro yang kadang-kadang bahasanya bisa disalahgunakan oleh orang lain. Contoh, in a positive way, nitro ini dari 100 menjadi 300 km per jam, in a positive way, it will be very, very useful and positive if you're doing a race. Jadi dipakai untuk balapan. Jadi di sirkuit kamu proper balapan yang memang kamu boleh, pokoknya siapapun yang paling cepat dia menang. Nah, that is the positive side of a nitro. Jadi kamu bisa, apa namanya, kamu bisa ikutin balapan, dan kamu bisa juara di balapan itu karena kamu, ya, because you're using this nitro, specific nitro. But on the other hand, ada kalanya justru orang pada saat mendengar kamu punya nih, wah gila ya nitro ini bisa bikin 100 sampai 300. Ternyata waktu dia dengar, dipakai sama dia untuk yang enggak-enggak. Contohnya apa? Nitro ini dipasang di mobilnya, tapi dipakai sama dia buat nyolong. Jadi waktu dia ke toko emas, dia rampok tuh toko emas, dia masuk ke mobilnya, dia langsung hilang dari pasar. Karena mobilnya udah ada nitro. Yang mana tadinya cuma bisa lari 100, karena ada nitro, dia kabur lebih cepat. Nah ini kebayang teman-teman ya. Jadi nitro-nitro ini
Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya tidak baik, dan kadang nitro ini salah gunakan. Contoh tadi malah untuk malah digunakan untuk merampok toko emas di pasar supaya dia bisa cepat kabur. Nah, singkat cerita, dana-dana yang tadi ini kenapa saya ilustrasikan supaya teman ada kebayang apa sih structure itu. Nitro itu apa? Nah, nitro-nitro ini adalah persis di dalam dunia pasar modal. Ini adalah bagaimana tadi saya sama Feliana nih. Kita mau expand yuk 10. Nah, itu kan tadinya saya cuma punya 1, saya mau expand jadi 10. Nitronya gimana sih nitronya? Nitronya adalah bagaimana saya sama Ibu Feliana bisa meng-create satu structure yang menarik. Yaitu apa? Oh, perusahaan saya memang baru 1, tapi saya punya customer sudah banyak. Saya punya makanan variatif, saya punya loyal customer sekian banyak, saya punya followers misalnya gitu-gitu. Lalu makanya saya kejar menjadi 10. Itu nitro yang positif. Nah, nitro-nitro negatif banyak juga terjadi. Itu salah satu tadi yang saya contoh digunakan untuk merampok dan dia kabur. Nah, di dalam pengalaman saya, ada momen di mana memang justru uang-uang yang sudah diambil ini, uang-uang ditempatkan investor yang tadinya harusnya digunakan untuk keperluan sesuai, ternyata disalahgunakan. Dan di dalam forum RUPS itu, terus terang, itulah momen di mana terjadinya satu, saya kalau ingat masa lalu, ingatnya sebutannya drama. Drama in a sense bukan dalam arti negatif, tapi positif. Kenapa? Karena investor-investor itu tuh nggak tahu akhirnya. Dulu kamu bilang, katanya, ini Pak Bintan, tuh ada pemegang sahamnya tuh, si Aples tuh ada pemegang sahamnya juga tuh, majoritinya tuh si Ibu Feliana. Dulu kamu bilang buat ekspansi 10 outlet. Mana outletnya sampai hari ini? Padahal IPO sudah 5 tahun yang lalu. IPO sudah 4 tahun yang lalu. IPO sudah 2 tahun yang lalu. Mana outletnya kok sampai hari ini? Kita nggak pernah tahu ada penambahan. Kedua, mana yang kamu bilang nanti bisa menambahkan penghasilan perusahaan setelah IPO? Mana buktinya? Perusahaan aja kamu outlet yang nggak nambah, gimana cara naikin pendapatan? Pemegang saham juga bisa bertanya, di mana nih dana-dana kita sekarang? Dulu yang kita masukin ke kamu, tuh perusahaan kamu tuh yang kamu bilang buat ini itu, dana-dana kita kemana? Bisa juga nanya, itu dana-dana yang kita taruh, kamu kemanain? Apa kamu masih taruh di tempat yang sama? Atau dana-dana itu udah kamu taruh ke tempat mana? Atau ke tempat lain atau apa? Itulah drama-dramanya. Dan terus terang, pengalaman pribadi saya, drama-drama itu bukan yang saya maksud di sini drama negatif, misalnya kayak film drama gitu ya, no. Tapi ini drama yang betul-betul reality, yang sangat sakit di saat kita harus melihat bahwa investor-investor itu tuh betul-betul ditinggal aja udah. Betul-betul duitnya sudah ditempatkan di perusahaan, lalu perusahaan sembrono, sembarangan disalahgunakan duit semua. Investor-investor ini akhirnya mencoba meminta perlindungan yang terkena masalah ini. Karena instrumen efek itu ditaungi di bawah OJK, mereka majulah atau mereka menyebutkan meminta kepada OJK membantu untuk intinya meminta pada OJK untuk menegur atau menindak atau apapun itu bahasanya. Nah, sayangnya di Indonesia itu dari hasil penelitian saya juga, dari pengalaman saya bekerja, itu terus terang perlindungan terhadap investor itu sangat-sangat lemah. Dan boleh saya katakan sangat buruk. In my opinion ya, sangat lemah dan even sangat buruk in my opinion. Because I did quite a lot of capital market transaction, I did a lot of fundraising, dan terkait dengan perlindungan terhadap investor itu jujur sangat lemah dan sangat lemah. Saya mungkin melenceng sedikit aja ya. Teman-teman kalau misalkan iseng aja dengar berita-berita yang lagi heboh nih apa sih? Kasus Jiwasraya. Itu yang katanya
fraud-nya itu sampai 17 triliun. Jadi kasarnya Jiwasraya itu kalau teman-teman tahu, ya kurang lebih sama kayak kita lah yang tadi saya cerita. Bedanya mereka nerbitin satu produk insurance yang namanya ada saving plan atau apapun. Nah, jadi kasarnya begini, sama di capital market transaction juga sama kayak begini. Itu polis-polis asuransi yang diterbitin Jiwasraya, itu kan orang diyakinkan membeli satu asuransi, akhirnya duitnya masuk ke perusahaan. Nah, harusnya kan sama yang tadi saya cerita, duitnya itu kan dikelola dengan tata kelola yang baik lah segala macam, akhirnya ternyata duitnya berdasarkan pemberitaan segala macam, itu duitnya disalahgunakan. Kemudian kalau teman-teman tahu juga, akhirnya pada saat kasus ini terkuak, lihat, nasabah-nasabah asuransi itu dapat apa? Betul-betul mereka boleh dibilang hampir ditinggal. Hampir betul-betul tidak ada pembelaan atau tidak ada pembelaan dari pemerintah yang agresif untuk menolong mereka. Teman-teman tahu proses persidangan habis berapa bulan. Nanti dikejar dulu siapa, nanti tersangkanya, dikejar semua segala macam. Duitnya udah pada kemana? Duitnya udah pada hilang. Mau kemana? Akhirnya dikejar tersangka-tersangka ini diminta ganti rugi. Syukur kalau ada duitnya. Kalau nggak ada. Nah, inilah pembuktian-pembuktian yang sangat panjang, sangat repot. Teman-teman kalau ingat lagi, kasus-kasus yang serupa, mirip-mirip, yang mana investor. Karena kenapa saya nggak boleh sebut nama emiten? Karena kebetulan saya nggak mau terlihat di sini satu fakta yang belum tersajikan dipublikasikan atau diceritakan di halayak umum ya, karena memang ada beberapa poin di situ sifatnya quite confidential, apalagi di masa lalu saya pun pernah melakukan dan and I'm not feel proud of it. Saya sekali ngelakuin struktur begitu, desain, dan saya menyesal. Tapi yang saya mau cerita sama teman-teman adalah di sini bagaimana perlindungan terhadap investor di negara kita tuh sangat, perlindungan terhadap nasabah tuh sangat-sangat jelek atau even sangat buruk. Teman-teman mungkin masih ingat lagi yang apa namanya? First travel. Anggap aja first travel jamaah haji itu adalah nasabah atau investor. Kenapa? Karena mereka mempercayakan uang mereka untuk digunakan, dan mempercayakan dana mereka untuk dapat berangkat ibadah haji dan berangkat ibadah umroh. Akhirnya teman-teman lihat di pemberitaan apa? Ternyata duitnya disalahgunakan oleh si manajemen first travel. Ya, I don't really care about the truth of the news ya, tetapi saya mau ambil patternnya aja, apa yang terlihat dari persidangan, pembuktian. Jadi manajemen dari first travel itu menyalahgunakan dana-dana haji, dana-dana umrohnya. Mereka beli rumah lah, beli apalah segala macam. Lalu akhirnya aset-asetnya si manajemen ini akhirnya disita nih. But the most painful part dari kejadian ini, satu, prosesnya sudah sangat lama, dan ternyata terakhirnya dana-dana ini justru bukan dikasih ke jamaahnya yang udah nabung sekian lama. Bukan dibalikin ke ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, adik-adik, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah naruh duit untuk dapat tiket haji atau bisa berangkat umroh itu. Ternyata duitnya, kalau saya nggak salah ingat terakhir pemberitaannya, itu duit-duit yang sudah berhasil diambil dari manajemen dan aset itu malah disita kejaksaan. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan kalau saya secara pribadi melihat, apalagi kalau nanti teman-teman ada kesempatan ya, bekerja langsung, mudah-mudahan saya percaya semua teman-teman nanti Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kesempatan semua untuk bisa berkarya di dunia ini atau di dunia lawyering apapun, maksudnya nggak perlu spesifik jadi lawyer capital market, lawyer apapun. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana reality dunia itu tuh sangat-sangat jauh dari yang namanya cerita-cerita baik lah. Jadi di luar sana tuh banyak orang yang zaman sekarang, sekarang tuh creating idenya kan orang-orang juga inovatif, bisnisnya lebih kreatif, lebih inovatif, dan itu timbangannya tuh sama dengan bagaimana juga financial engineering atau kita sebutnya financial engineering atau bagaimana cara kita melakukan kejahatan itu juga semakin canggih. That's the balance. Dunia semakin canggih, and also the crime itu meningkat level kesulitannya, level kecanggihannya juga meningkat. Nah, jadi yang saya mau cerita, dana-dana yang semua masuk dari investor ke dalam ini,
memang terjadi sejatinya dalam praktik itu digunakan untuk hal yang seharusnya, tetapi dalam prakteknya banyak yang dilakukan untuk keperluan selain dari komitmen. Lalu yang menyakitkan, tadi saya lanjutkan, apa? Bahwa uang-uang ini yang sudah ditanamkan investor, nasabah, atau apapun lah kita sebut namanya, itu justru pada saat duitnya ini nggak dia realisasikan, mereka tuh betul-betul hampir tidak dapat perlindungan dari pemerintah. Hampir tidak ada bagaimana cara mereka mendapatkan sesuatu. Karena on the bad side of the consideration, ini somehow saya mungkin punya pola pikir begini ya. Kenapa pemerintah kita tidak mau, atau bukan tidak mau, memang semangat satu pemerintah itu, semangat regulator itu kan menjaga, melindungi dan menjalankan amanat peraturan, yaitu intinya di sana melindungi investor lah. Tetapi ada somehow pola yang mungkin saya lihat, orang IPO, kamu kan yang beli, kamu kan percaya, artinya itu urusan kamu. Nah ini yang saya khawatir, semangat itulah yang ada di penegak hukum negara kita. Jadi saya takut. Kenapa? Wong kamu udah baca prospektusnya, wong kamu sudah nilai, kalau kamu sudah baca, kamu sudah ngerti, makanya kamu investasi. Ya kalau investasi itu nggak balik, ya jangan salahin kita. Nah inilah yang saya khawatir, darahnya regulator kita tuh begitu. Jadi ada kekhawatiran saya secara pribadi melihat cerita-cerita yang tadi saya ceritakan. Ini akhirnya investor ini ditinggal begitu saja tanpa ada kejelasan mengenai apa yang sudah mereka investasikan. Even di pengalaman saya, dalam satu RUP, satu PT TBK, mohon maaf saya nggak boleh sebut brandnya, karena saya nggak boleh menjelek-jelekan orang di belakang, nggak baik ataupun ini. Tapi singkat cerita, RUP PT TBK itu, pemegang sahamnya itu yang publik, I think most of them were there, pada saat itu datang semuanya. Jadi pada saat datang, mereka sampai nangis. Kenapa nangis? Karena bahasanya, dulu lu bilang buat beli blok minyak. Dulu kamu bilang buat akuisisi blok migas. Mana sampai hari ini blok migasnya nggak ada cadangan minyaknya. Mana A, mana B, mana C, mana D. Semua akhirnya hanya dilakukan oleh si emiten atau dijawabnya dengan kami mengalami kesulitan. Kami mengalami kendala. Kami mengalami lalalili segala macam. Sampai akhirnya RUPS itu terjadi drama di mana ada beberapa figur yang mengamuk. Dan betul itu benar ngamuk. Jadi sampai berdiri, pemegang saham sampai berdiri, sampai tunjuk-tunjuk, mengancam-mengancam. Ya memang saya rasa mereka berhak ya marah-marah, mengancam begitunya, berarti kan itu emosionalnya sudah tidak tahan, karena dulunya janjinya apa, duitnya ternyata udah nggak tahu kemana, terus outletnya nggak ada lagi. Contoh sama saya tadi, saya cerita Bu Feliana, saya punya kita ada itu untuk outlet. Dia nggak tahu duitnya kemana, outletnya nggak ada lagi. Lalu ditanya manajemennya, iya kita mengalami kendala, kita mengalami kesulitan. Jadi jawabannya tuh apa namanya? Jawabannya tuh nggak clear. Jawabannya tuh ngambang, dan investor tuh kayak dibiarin aja begitu. Nah inilah yang saya mau cerita. In practice, it's a totally different cerita dalam theoretically. And it's actually really painful for us who doing this kind of job. Apalagi kalau sampai ditambah kita pernah melihat satu forum RUPS yang mana di situ pemegang saham itu sangat mengharapkan dananya bisa kembali, atau dananya itu setidaknya menghasilkan atau. But in reality di Indonesia, teman-teman bisa lihat Jiwasraya default apa yang dapat investor. Ini saya sedikit melenceng sebetulnya nih, karena memang mereka itu sifatnya bukan produk efek, tapi mereka produk asuransi. Tapi typically the same. Investor di pasar modal adalah naruh di saham, investor di perusahaan asuransi, nasabah-nasabah. That's the same typically. Teman-teman bisa lihat bagaimana kasus Jiwasraya. Teman-teman bisa melihat bagaimana kasusnya Indosuria. Ini lagi panas banget nih kalau teman-teman bisa lihat, kalau mau tahu kasus Indosuria. Panas banget. Itu juga kerugiannya in total almost 12 triliun.
Duh, kebayang nggak tuh, satu koperasi bisa fundraising sampai 12 triliun. Udah gitu sekarang ditanya duitnya kemana, nggak ada yang tahu. Ini juga lagi heboh. Lalu perlindungan terhadap nasabah-nasabah, orang-orang yang sudah naruh di mana? Get nothing. Kemudian teman-teman coba lihat lagi, iseng-iseng lihat kasus First Travel. Itu pattern-nya semua sama, yaitu apa? Yaitu melibatkan pihak ketiga atau nasabah atau investor yang jumlahnya tuh banyak dan duit itu nggak kecil. Duitnya tuh selalu butuh gede-gede semua. Tapi sayangnya, atau bahasanya enaknya, mereka-mereka itu boleh dibilang almost untouchable. Boleh dibilang mereka-mereka itu almost perfect. Jadi upaya hukum berjalan, bukan tidak berjalan. But in reality, upaya hukum ada, berjalan, theoretically bilang itu bisa dijerat pidana, bisa dijerat perdata, bisa dijerat yang namanya TPPU, bisa for whatever analysis under our criminal and civil law, criminal and civil regulation, peraturan kita semua. Tapi in reality itu, betul-betul sangat sulit untuk nasabah-nasabah, apalagi yang retail. Kita sebut retail itu yang kayak orang-orang kecil ya. Artinya kayak saya naruh duit, nah itu retail lah, kecil-kecil itu betul-betul hampir tidak ada perlindungan atau protection kepada mereka. Dan saat ini justru saya melihatnya sangat-sangat menyakitkan. Bagaimana negara itu seharusnya tuh hadir, negara itu harusnya tuh memberikan satu kepastian kepada mereka semua. Dan nanti by the time goes by, teman-teman mulai bisa bekerja in reality, melihat, terjun langsung, dan I believe you will have the opportunity in the future, bahwa semakin kita tahu sesuatu semakin dalam, semakin khawatir nanti teman-teman akan sesuatu hal itu. Kenapa saya sebut itu? Apalagi di dunia hukum ya. That's why makanya saya bekerja dari dulu nggak pernah mau masuk ke dunia litigasi. Jadi mungkin teman-teman tahu dunia hukum kan terpisah. Ada litigasi buat yang praktis. If you guys want to practice di Indo tuh ada dua selangnya, saya sebutnya selang kiri kanan tuh corporate law and the litigation one. Jadi memang saya from the very first place saya decided to become a corporate instead of litigation karena ada beberapa hal yang saya tidak seret aja. Begitupun ternyata waktu saya melakukan dunia corporate, ternyata di dunia corporate itu kejahatannya tuh lebih wow, you wouldn't believe. Ternyata di corporate itu kejahatan-kejahatannya itu tuh lebih terstruktur, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Contoh yang saya cerita, saya bisa kasih teman-teman create seperti ini. Nanti teman bisa contoh bagaimana satu corporate lawyer seperti saya bisa involved di dalam satu corporate crime yang luar biasa. Bagaimana seorang corporate lawyer itu bisa bekerja membantu hal-hal semacam itu. Nanti teman-teman iseng baca aja contoh kasus PT Sekawan Inti Pratama. It is very interesting, very very interesting how they did the fundraising. Bagaimana cara mereka menyajikan fakta dalam prospektus, bagaimana mereka bisa meng-attract begitu banyak dana, bagaimana akhirnya mereka menggunakan vehicle tambang sebagai cerita, duitnya dipakai untuk mengakuisisi perusahaan yang punya tambang. Bagaimana on top of that, they're also doing fundraising di luar sana. Contohnya dari dana-dana pensiun. Dan in reality sampai hari ini, itu tambang tuh masih nggak tahu apa bentuknya, mana isi batu baranya semua. Dan itu bisa teman Google sekali, plek, muncul kok, langsung pop up. Nah, itu adalah salah satu bagaimana mereka mendesain perusahaan Indonesia melakukan fundraising, perusahaan yang punya tambang itu perusahaan di luar negeri, lalu ada affiliate-nya juga di luar negeri. Affiliate yang di luar negeri ini memiliki saham perusahaan majority di perusahaan Indonesia, dan perusahaan Indonesia ini yang memiliki kuasa atau kita sebut IUP pertambangan. So, teman-teman kebayang nggak? Ini udah benar-benar multi jurisdiction mereka pakai. Ini baru yang masih first layer multi jurisdiction-nya. Ada yang benar-benar kompleks. Sampai involved, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya jurisdiction yang agak aneh. Ini negara apa nih? Gue nggak pernah dengar. But they are truly exist. Faroe Island, British Virginia Island, Cayman Island, Labuan, terus apa tuh namanya, saya jadi banyak nama-nama seperti itu. Jadi
banyak negara-negara yang semacam itu memang di-create untuk memuluskan bagaimana cara menggarong dana-dana publik tadi. Karena jurisdiksi itu adalah boleh dibilang sifatnya untouchable, tax haven, and they are giving a very high level of protection in terms of confidentiality. Jadi untuk kita bisa, contoh saya mau ngejar salah satu fraud di BVI, contoh saya mau ngejar salah satu fraud di Cayman Island. Saya mau tahu nih penjahatnya siapa nih, dia pakai PT BVI, dia pakai PT Cayman Island. Nah, those kind of jurisdiction, they provide a very high level of confidentiality. Even in my experience, we have one case yang kita mau kejar itu sampai Cayman Island. Dan ternyata di Cayman Island untuk kita tahu siapa perusahaan ini pemiliknya, beneficial owner-nya, itu tuh sangat sulit. Sampai kita harus menempuh court di sana, dan kita harus dapat court order di sana, itu very, very complex. Jadi mereka provide a very high level of confidentiality. That's why banyak pattern di tahun 3 tahun kebelakang, 2 tahun kebelakang, negara-negara itu sudah mulai berkurang di penggunaannya, karena teman-teman kalau masih ingat dulu ada zaman yang data bocor tuh yang di dunia tuh yang saya jadi lupa ya. Namanya apa tuh yang data-data bocor seluruh orang di dunia tuh yang punya aset di mana aja, orang-orang Indonesia juga ternyata nama-namanya banyak tuh yang ketahuan punya duit di Cayman. Nah itu tuh saya lupa yang bocor itu law firm-nya namanya Foran Monseca, tapi saya lupa itu skandalnya namanya apa. Jadi singkat cerita, 3 tahun, 4 tahun kebelakang sudah tidak terlalu banyak penggunaan Cayman Island semacam itu. Tetapi before that, itu mereka pengguna nama-nama itu tuh sangat sering digunakan, karena itulah tujuannya salah satu menggarong itu, merampok dana-dana ini, itu menggunakan multi-level of jurisdiction. Jadi kalau misalnya penjahat sejatinya Ibu Feliana sama saya nih, tapi we are using a lot of different entities and different jurisdiction. Saya bikin PT di Cayman, saya bikin PT di Faroe Island, saya bikin PT di Labuan, saya bikin PT di Hong Kong, saya bikin PT di Swiss. Itulah jurisdiction yang memang saya sengaja create-kan. Dan itu multi-level jurisdiction supaya apa? Pada saat saya yang memang sejatinya si penggarongnya sama Bu Feliana, mau dikejar, sangat-sangat sulit. Sangat. Even boleh dibilang, hampir nggak bisa dikejar. Orang nggak ketahuan di mana pelakunya, that is a real corporate crime. That is a very, very deep crime for me as a professional yang bekerja ini. Kenapa? Karena mungkin teman-teman melihatnya kejahatan-kejahatan yang di luar sana itu dari segi pidana, misalkan yang paling sering orang lihat, pencurian, perampokan, korupsi, pembunuhan. But on the other hand, the corporate crime itu memang tidak terlihat. That's the most beautiful part orang bilang corporate crime. Itu untouchable dan kita nggak bisa lihat pakai mata. Gimana cara mereka ngelakuin? Dan itu ternyata kalau teman-teman mau lihat, itu korbannya tuh masif. Korbannya jumlahnya luar biasa, investasinya yang digarong, itu bahasanya. Bisa teman-teman lihat aja contoh Jiwasraya. Berapa duit? Contoh bisa teman-teman lihat Indosuria, berapa duit? Contoh teman-teman bisa lihat Dana Haji, itu First Travel. Contoh bisa lihat di kasus tadi yang saya cerita pasar modal PT sekawan itu, lihat berapa ratio size mereka dan berapa pemegang saham yang mereka itu menjadi korban, menanti tambangnya itu menghasilkan. Nah, ini singkat cerita dari saya. Saya mau cerita. Ini adalah satu tambahan buat teman-teman semua. Yang mungkin saya bisa share, kebetulan aja Tuhan kasih saya berkat, saya pernah bekerja di dunia seperti ini, saya ngelakuin semacam ini, dan kebetulan saya juga nulis disertasi saya yang dibantu Bu Feliana. Bu Feliana kasih banyak sekali masukan yang sangat-sangat luar biasa untuk penulisan saya. Jadi yang saya mau bagi ke teman-teman di sini adalah ada cerita di luar sana yang mungkin jarang orang melihat. Ternyata corporate crime in capital market is very, very complicated. Is very, very sophisticated.
is very, very, what do you call it? Untouchable. Untouchable. Dan teman-teman nantinya kalau ada kesempatan bisa bekerja, dan saya percaya ada kesempatannya, nanti teman-teman akan merasakan atau akan melihat langsung apa yang tadi saya cerita-cerita tadi. Bagaimana emiten itu, contoh tadi perusahaan saya sama Ibu Feliana, bilangnya mau ngembangin 10 outlet, kok ternyata mana nih outletnya nggak dibikin-bikin. Padahal dulu kita yang ngerjain prospektusnya. Padahal dulu kita yang due diligence perusahaannya. Karena kita lawyer ya, karena kalau kerja di capital market, kita akan ada pekerjaannya ya seperti itu, untuk melakukan due diligence atau melakukan apa namanya, menerbitin legal opinion nantinya, membantu mendrafting prospektusnya. Itulah yang nanti teman-teman akan ada kesempatan, dan teman-teman mudah-mudahan dari sekarang saya sudah kasih bocoran bahwa terkadang ada beberapa klien itu memang suka menyalahgunakan. Tapi saya nggak bilang in a negative way, no. Ada juga in a positive way. Tapi saya mau cerita dari pengalaman saya, ada beberapa yang memang mereka melakukan penyalahgunaan dan sangat sulit untuk investor mendapatkan perlindungan. Itu dananya itu sudah disalahgunakan atau dananya tidak direalisasikan. Nah, mungkin ini saya sekian dulu dari saya. Silakan teman-teman kalau ada masih bingung, saya juga kalau nanti ada mau tanya silakan. Mudah-mudahan saya bisa bantu jelasin lagi. Silakan ya teman-teman kalau ada yang mau tanya atau ada tambahan. Oke, thank you Pak Yohanes. Teman-teman, oke, the rest. Siapa yang mau bertanya atau minta clarification lebih lanjut, atau mau bertanya seputar practical work in capital market, boleh. Mau tanya, Bu. Oke, siapa ini? Tina ya? Grup Tina, iya. Silakan, Oke. Tina. Makasih, Bu. Makasih, Pak, buat sharingnya. Tadi pengen nanya sih tentang yang oversubscribe itu. Kan misalnya tadi Bapak bilang, kalau over itu kita targetnya 100M, tapi kita terkumpulnya 200M. Nah, kita 100M itu adalah 20% dari saham yang mau kita lepas. Ketika kita berhasil kumpulin 200M, berarti saham yang kita lepas itu berubahkah atau gimana? Nah, kalau misalnya berubah kan, dia berarti berubah dari prospektus dan lain-lainnya gitu kan, Pak. Jadi ketika terjadi oversubscribe tuh gimana sih? Apa sih bedanya sama ketika sesuai target saja? Terima kasih. Oke. Cool. Jadi begini. Saya kasih ilustrasinya. Waktu di prospektus kita Waktu di prospektus kita sudah bercerita bahwa total dana 100 miliar nih. Nah, ini kan expectation kita. Jadi saya mesti kasih ilustrasi sederhananya. Ini adalah harapan. Tadi siapa maaf yang tanya? Ina, Pak. Ina, oke, sorry. Jadi Ina. Ini expectation-nya Ina nih 100 miliar. Expectation Ina itu kan bisa terjadi, bisa juga nggak terjadi, bahasanya gitu ya, Ina ya. Jadi misalkan Ina mengharapkan di bayangannya, gue pengen dapat 100 miliar, tetapi bisa jadi Ina cuma dapat 70. Bisa jadi Ina dapat pas-pasan 100. Bisa jadi malah rezeki Tuhan kasih lebih, Ina malah dapat 200. Ya. Tapi saya sebelum cerita mengenai oversubscribe, saya harus cerita dulu bagaimana pola kalau undersubscribe, supaya Wina ada kebayang dari under, dari equal, dari over. Undersubscribe itu adalah di mana expectation Wina dapat 100 cuma dapat 70. However, di Indonesia sekarang itu sudah ada restriction bagaimana pada saat satu penawaran itu dengan si underwriter itu sudah harus full commitment. Jadi kasarnya kalau barang Ina expect 100, di sini nih 100 ya. Lalu ternyata ini 70 nih. Publik yang mau ngambil. Nah, ini sisanya adalah underwriter yang harus absorb. Oke? Karena ada namanya komitmen, underwriter itu adalah full commitment. Jadi gap antara 70 ke 100 ini, 30 di sini, ini adalah si underwriter yang beli. Kebayang Ina ya? Oke? That is what happen if you went into the undersubscribe. Lalu bagaimana kalau pas ya? Kalau pas ya, berarti impas aja. Ina dapat 100,
And that's it, sesuai dengan expectation. So, now oversubscribe. Oversubscribe itu adalah di mana pattern-nya Wina minta di sini, malah dapetnya di sini. Nah, yang terjadi adalah di situ nanti Ina bisa punya dua posisi. Posisi yang pertama, enggak gua udah cukup. Kebayang nggak Ina ya? Jadi pola yang pertama, enggak gua udah cukup. Gua 100 aja deh. Soalnya memang target gue cuma 100. Gua nggak mau lebih. Nanti kalau lebih kan artinya gue mesti nerbitin saham baru. Betul nggak Ina? Oke? Jadi 100 anggap ekuivalen 1 juta lembar saham. Ini 100 miliar, ekuivalen 1 juta lembar saham. Kalau pada saat dilakukan offering ternyata oversubscribe menjadi 2 miliar dari tadi 1 miliar, artinya kan Ina masih menerbitkan saham baru untuk menjembatani orang-orang yang lebih masuk yang permintaan lebih itu. Nah, ada dua posisi tadi saya cerita, bisa dalam posisi Ina merasa udah cukup. Kenapa? Kalau gua pertama expect-nya cuma 1, udah 1 aja gua nggak mau lebih. Sudah cukup, is enough for me because I will have another exposure, I will have another liability kalau gua harus nerbitin saham baru. Apa sih liability-nya? What is the consequences? Gua akan semakin terdilusi nih. Gua tadinya cuma harus nerbitin 1000 saham karena gua expect-nya 1 miliar, karena nanti gua kalau ada 2 miliar gua mesti nerbitin saham baru, gua jadi lebih terdilusi, gua nggak mau. That is the first option yang Ina bisa ambil, yaitu udah cukup. But how about, Ina malah melihat, wow, this is very, very lucky. I'm a lucky girl, I'm a lucky woman. I'm going to take this opportunity. Jadi Ina bisa melakukan yang namanya opsi penjatahan lebih. Jadi kasarnya, oke, karena oversubscribe, ya udah deh, nggak apa-apa deh, gua tambahin lagi deh saham yang mau gue terbitin. Tadinya 1 juta, sekarang karena ada 2 miliar, ya udah gue terbitin lagi deh, tambahin. Kebayang Ina ya? So, essentially sesederhana itu, but in reality nantinya itu ada butuh bantuan dari si underwriter untuk mengadjust dokumen-dokumen papersnya itu semua. Karena pada saat offering itu sudah terjadi, ternyata misalkan itu oversubscribe, itu nanti ada opsi-opsi yang harus dilakukan. Atau ada option-option atau tindakan-tindakan yang harus diambil oleh perusahaan untuk mengakomodir mengakomodir si permintaan-permintaan lebih ini. But essentially, in my experience itu oversubscribe itu agak langka sebetulnya. Mungkin kalau saya boleh kasih rasio ya, dari 10 emiten, yang oversubscribe itu 2 atau 3. Bisa lebih, tapi in my experience, yang oversubscribe itu 2 atau 3. Tapi meaning oversubscribe itu yang sampai permintaannya 2 kali lebih, 3 kali lebih ya. Oke, jadi oversubscribe itu misalkan tadinya expect 1 miliar, ternyata banyak banget yang mau masuk, size-nya 2 miliar totalnya, size-nya 3 miliar. In my experience, dari 10, itu ada 2-3 lah yang oversubscribe itu sampai 2 kali permintaan, 3 kali permintaan. So basically, Ina punya 2 option. Either Ina cukup, atau Ina, wow, this is very, very rare opportunity, and you are taking it. Tapi nanti dalam perjalanannya itu ada papers terkait penjatahan yang harus dirubah. Karena tadinya kan Ina hanya butuh 1, sekarang butuh 2. Nah, itu ada papers yang mesti di-adjust. Yang di-adjust itu dari dokumen penjaminan emisi efeknya, pernyataan dokumen yang submit ke OJK juga, nah hal semacam itu. Oke, terima kasih Pak. Kebayang nggak Ina? Kebayang sih, cukup kebayang ya. Good then. Ya, ada lagi berikutnya. We can have one more questions. Nana gitu, mau nanya Nak. Perlin, biasa siapa nih yang suka nanya nih? Bu, saya mau nanya, tapi sebenarnya bukan yang ke pasar modal sih, lebih kepada opini Bapaknya. Oke. Silakan Nak. Oke, jadi kan tadi ngomongin tentang
komplikasi masalah pelanggaran perbuatan melawan hukum di capital marketnya. Nah, menurut Bapak, kira-kira seharusnya kita punya regulasi apa sih yang mungkin lebih bisa mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut? Atau mungkin ada nggak sih negara-negara lain yang udah punya regulasi yang lebih komprehensif mengatur tentang pelanggaran di pasar modal ini? Gitu, Pak. Oke, jadi begini. Saya mau lagi bayangin di kepala sebentar supaya teman-teman bisa dapat bayang secara sederhana. Jadi contoh begini. Saya pakai ilustrasinya tadi Ibu Veliana pinjam duit sama saya 100 juta, yang Ibu Veliana bilang sama saya itu untuk apa namanya? Untuk beli mesin laundry, karena Ibu Veliana ada usaha laundry. Jadi Ibu Veliana waktu datang ke saya bilang 10 juta, lalu saya gunakan uang 10 juta itu Ibu Veliana akan gunakan untuk beli mesin laundry. Nah, mungkin kalau bicara regulasi, saya nanti takutnya kejauhan teman-teman tambah ini, tapi saya akan kasih ilustrasi sederhana. Jadi waktu saya mau minjemin Ibu Veliana, saya akan bilang sama Ibu Veliana begini. Kalau tadinya saya kasih duit langsung Ibu Veliana yang belanja, langsung beli. Kalau sekarang saya bilang sama Ibu Veliana begini, Ibu Veliana, lu kan bilang mau buat beli mesin laundry, duitnya buat taruh di rekening escrow dulu ya, atau bahasanya itu rekening terpisah, atau bahasanya itu ada rekening yang memang netral lah bahasanya. Jadi, duit ini gue taruh nih, boleh kok lu gue pinjemin kok 10 juta, nih duitnya udah ada nih di rekening. Nanti kalau kamu mau ambil, kalau kamu mau pakai, kamu bisa tarik. Tapi saya mau tahu dulu, kamu mereknya apa mesin laundry-nya, siapa yang supply mesin laundry-nya, ada di mana toko laundry-nya, berapa harga mesin laundry-nya, saya kurang lebih begitu ya. Jadi terserah kamu mau pakai boleh, tapi saya butuh informasi itu, dan begitu kamu kasih tahu saya, uangnya itu otomatis akan cair karena uang itu memang sudah di rekening. Jadi singkat cerita, regulasi itu adalah bentuknya salah satunya create hal semacam tadi. Ada satu tempat uang parkir dulu, itu bahasa saya parkir. Ini untuk term on, untuk uang ini parkir. Nah, uang ini parkir, jadi supaya Ibu Veliana di sini itu tidak bisa sembarangan main ngambil, tidak bisa sembarangan make untuk tujuan yang memang tidak disajikan atau tidak diceritakan dalam prospektus, atau dalam halnya waktu Ibu Veliana bilang sama saya untuk untuk beli mesin laundry. Jadi di situ pada saat saya naruh uang, kemudian Ibu Veliana mau pakai, itu sudah ada uangnya. Tetapi sebelum uang itu bisa ditarik, uang itu bisa dipakai, akan ada cerita dulu. Ini lo Aples yang mau beli, yang mau jual mesin laundry namanya PT Mitsubishi, harganya sekian, jumlah unit saya mau beli sekian, spesifikasi sekian. Nah, kalau saya sebagai orang yang minjemin, saya nantinya bisa di regulasi itu punya hak. Oh, gua cross check sama si PT Mitsubishi. Bener nggak tuh si Ibu Veliana ngomong katanya mau beli mesin cucinya merek PT Mitsubishi. Oh, saya telepon nih, saya iseng. Wah, pas saya telepon, saya malah kaget. Pak, nggak pernah ada tuh Pak order mesin laundry dari Ibu Veliana. Hah? Pak, nggak pernah dengar malah saya Pak. That's it. Jadi itu salah satu tujuan si rekening tempat parkir saya sebutnya, itu nanti regulasi yang ada itu bertujuan untuk menciptakan rekening parkir ini. Karena yang saat ini nggak ada si rekening parkir ini. Dan yang kedua, menciptakan cerita bagaimana tadi Ibu Veliana waktu meminjam uang, dia masih kasih tahu saya dulu nih, mesin laundry-nya merek apa, jenisnya apa, ada di mana, toko yang jual siapa, dan harganya. Itu regulasi yang mau saya ciptakan. Supaya tidak lagi
terjadi seperti yang existing, yaitu Ibu Filiana minjem, saya langsung kasih, itu saya nggak tahu dia dipakai kemana-mana sama Bu Filiana nih. Nggak tahu dipakai buat arisan, dipakai buat belanja, dipakai apa, saya nggak tahu. Nah, itu yang saya coba harapkan dari regulasi yang ada untuk menciptakan satu si rekening parkir dan menciptakan bagaimana Ibu Filiana tuh wajib ngasih tahu saya nih, mau belinya di mana, supaya siapa, hal-hal semacam itu. Mudah-mudahan menjawab ya tadi yang untuk yang tanya ya. Kalau di negara lain sebetulnya itu yang saya teliti ada di beberapa jurisdiksi, itu jawabannya kurang lebih sebetulnya sama dengan Indonesia, kurang lebih. Jadi memang kalau saya lihat Indonesia itu sangat menghadap US style banget in terms of capital market-nya, menghadap US banget. Tetapi memang sayangnya yang membedakan di Indonesia dengan negara lain itu justru adalah ujungnya, bukan prosesnya waktu kita mau fundraising. Ujungnya apa? Kalau di US, itu penindakannya itu sangat tegas sekali. Itu orang tuh bisa dipenjara tuh sampai ratusan tahun karena pelanggaran di bidang corporate crime, capital market crime, and everything. Tapi di Indonesia, itu saya terus terang sampai hari ini belum pernah dengar ada satu pun orang yang bisa didakwa pidana dan masuk bui gara-gara melakukan pelanggaran di bidang pasar modal, khususnya di bidang penawaran umum ya. Nah, jadi di luar negeri regulasinya itu memang ada, ketat. Indo pun ada, tapi memang Indo kurang lengkap. Tetapi yang saya lihat pembedaannya adalah lebih ke bagaimana enforcement dari satu law itu di luar itu sangat-sangat tajam dan melindunginya itu sangat tinggi kepada investors. Unlike di Indonesia, tadi saya sudah cerita beberapa kejadian di Indo itu seperti apa, kayak melenceng sedikit Jiwasraya bisa lihat lama sekali, Indo Surya, First Travel, lalu nanti teman bisa baca tadi PT TBK, dan iseng juga Google kasus-kasus pidana pasar modal, tapi nanti jangan kaget, kok yang disebut di Google kok cuma itu-itu aja ya. Nah, that's the question yang sampai sekarang saya juga, gila ya, padahal dari apa yang kita tahu, itu harusnya hampir typically adanya pelanggaran itu, walaupun sedikit, tapi ada. Tapi memang tidak pernah tersajikan keluar itu sebagai apa, seperti apa segala. Nah, itu mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaannya siapa tuh? Teman yang tadi yang nanya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Yohanes untuk sharingnya hari ini. It's amazing to hear and to learn something new today, especially buat teman-teman yang di sini yang mungkin selama ini hanya tahunya itu lebih paham kepada teoritis, tapi hari ini diekspos kepada banyak sekali hal-hal yang praktis dan kesereman di luar sana yang hopefully kita sebagai lawyer, kita sebagai calon profesi hukum, kita at least we have the integrity to do what's right dalam hal melindungi klien kita. Ya, we know it's a very crazy world out there, tapi kita harap penjelasan hari ini membangunkan kalian basically, di teman-teman yang masih duduk di kelas S1 to think, okay, what kind of lawyer do I want to become? Saya mau jadi lawyer yang seperti apa? Saya mau have the integrity yang semacam apa? Karena buat saya tidak hanya in capital market, tapi di dalam dunia hukum itu jahat sekali. And gimana kita mau menjadi, ya kita bisa berubah, kita bisa menjadi agent of change-nya di situ. Hopefully lulusan UPH gitu kan, berintegritas, and we can change the world. Nah, oke. Jadi terima kasih sekali Pak Yohanes. Jangan kapok-kapok kalau kita undang lagi, Pak. Ya, senang bisa berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Senang bisa berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Nah, kita akan we will have a group photo. Everybody please turn on yang kamera. Nanti Nana will lead. Ayo ketahuan nih yang belum pada mandi siapa nih? Ya, di umur mereka kayaknya Bu Feliana belum mandi juga ya gue yang segini. Tenang Pak, saya baru mandi Pak. The beauty of online. Tapi besok saya udah mulai kerja nih. Aduh, hari ini hari bangun siang terakhir di rumah. Besok kita sudah onsite nih, dosen-dosen nih. Oh, oke. Cuma kita digilir sih memang. Student belum?
Student nggak boleh, student masih full online. Oke. Tapi dosen dan staff kita sudah mulai rolling transisi. Jadi ada yang Senin Rabu masuk, Selasa Kamis, ya gitu. I see. Oke. Mm-mm. Iya, iya, iya. Iya. Jaga kesehatan, stay safe semua, pakai perlengkapan. Pakai masker semuanya. Ya, benar, benar. Oke, Nak. Oke. Your lead. Oke. Saya bakal foto dalam ini ada 2 slide, jadi ganti-gantian ya. Semuanya senyum. Lagi. 1, 2, 3 dong, Nak. Nanti merem lagi, Nak. Oke, 3. Yang slide kedua ya. Yang slide kedua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Thank you everybody. Terima Terima kasih kasih semua. semuanya. Terima kasih Pak Aples. Sama-sama. Thank you. Jangan lupa tugas kalian di Microsoft Teams ya. Don't forget, sudah ada. Terus saya sudah upload UAS kalian juga. Mohon dibaca Microsoft Teams-nya. Get ready. Ya. Oke, thank you semuanya. See you next week. Makasih Bu, makasih Pak. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Makasih. Makasih Bu. Thank you banget Pak Makasih Pak. Yohanes. Makasih Pak. Nah, matiin recordingnya, Nak. Oke.